Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Semoga Anda dalam keadaan sehat, supaya kita bisa belajar dan bekerja dengan baik, terutama mempelajari materi kuliah teori perundang-undangan, yang saat ini kita sudah memasuki sesi-sesi terakhir, yaitu di materi ke-8, dan tema yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tata cara pengujian peraturan menteri dan peraturan daerah. Teman-teman, pada video kali ini tidak terlalu banyak hal yang saya jelaskan, karena memang harus kita akui bahwa secara mekanisme dan ataupun prosedur, bahwa pengujian peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan juga peraturan menteri itu hampir sama. Cuma kadang di beberapa item, misalnya termohon dan juga objek permohonannya itu ada perbedaan sedikit. Makanya nanti di dalam video ini saya tidak terlalu mengelaborasi hal-hal yang terkait dengan objek-objek ataupun subjek permohonan, karena memang itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu pengujian peraturan menteri. Ya, kita ketahui bahwa peraturan menteri ini kan merupakan peraturan delegasi maupun atribusi dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Kenapa saya katakan peraturan delegasi dan peraturan atribusi? Karena ada juga peraturan menteri ini yang dibentuk karena diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, tetapi ada juga peraturan menteri yang dibentuk karena memang itu adalah kewenangan daripada menteri yang bersangkutan. Itu dia teman-teman. Nah, kita lihat di sini bahwa yang namanya pengujian permen tentu adalah objeknya merupakan peraturan menteri. Kemudian yang kedua, adapun alasan permohonan pengujian peraturan menteri, lagi-lagi sama seperti yang sebelumnya, ini bisa dibagi dua. Untuk pengujian secara material, ini alasannya adalah bahwa permen yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ini dilihat dari sisi materialnya, dari sisi isinya. Kemudian yang kedua, ada pengujian secara formil. Kalau dikatakan pengujian secara formil berarti dilihat dari apakah pembentukan peraturan menteri yang bersangkutan sudah sesuai atau belum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa untuk saat ini ketika kita berbicara mengenai proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, itu tidak bisa kita lepaskan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke? Nah, lanjut. Kita masuk mengenai pemohon pengujian peraturan menteri. Sama juga seperti di pengujian peraturan perundang-undangan sebelumnya, bahwa secara garis besar, pemohon yang memiliki legal standing untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya pengujian peraturan menteri, itu dibagi atas 3, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat, yang ketiga badan hukum publik dan badan hukum privat. Tentu teman-teman, ketiga bagian ini memiliki alasan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya mereka mau menguji peraturan menteri, berarti mereka menganggap bahwa hadirnya atau dibentuknya peraturan menteri tersebut itu melanggar hak-hak daripada para pemohon, baik itu perorangan, masyarakat hukum adat, maupun badan hukum publik dan badan hukum privat. Lalu siapa yang menjadi termohon di dalam pengujian peraturan menteri? Tentu adalah siapa pejabat tata usaha negara yang membentuk atau mengeluarkan peraturan menteri tersebut. Ya, karena namanya adalah peraturan menteri, berarti pembentuknya adalah menteri. Oke? Nah, mengenai mekanismenya juga hampir sama dengan peraturan-peraturan yang lain ataupun pengujian peraturan perundang-undangan yang lain, bahwa pendaftaran
pengujian peraturan menteri itu bisa juga dilakukan di pengadilan negeri, tetapi bisa juga langsung ke Mahkamah Agung. Lalu kemudian setelah berkasnya dinyatakan lengkap oleh panitera dan berkas kemudian diterima oleh Hakim Agung, maka Hakim Agung maksimal 14 hari sejak dia menerima permohonan itu harus melakukan persidangan mengenai pengujian peraturan menteri tersebut. Kemudian, sidang pengujian peraturan menteri itu dilakukan secara tertutup dan Mahkamah Agung itu hanya membaca permohonan dan jawaban termohon. Nah, jenis putusannya juga sama seperti yang lain, yaitu ada yang dikabulkan, ada yang ditolak dan diterima. Kalau dia dikabulkan, berarti permen yang bersangkutan itu bisa saja secara materi bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, atau secara formil itu dibentuk tidak memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian kalau permohonan ditolak, berarti di sana Hakim Agung tidak menemui adanya pertentangan material antara permen dengan peraturan di atasnya, atau Hakim Agung melihat bahwa pembentukan permen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kalau misalnya putusannya adalah permohonan tidak diterima, berarti di sana ada ketidaklengkapan persyaratan yang tidak dipenuhi oleh pemohon. Mengenai implikasi putusan pengujian peraturan menteri, maka di sini kita lihat ada dua implikasi yang sangat besar. Implikasi yang pertama, jika permohonan ditolak atau tidak diterima, maka peraturan menteri tersebut masih tetap berlaku. Kenapa? Karena memang Hakim Agung melihat tidak ada di sana permasalahan dalam hal material maupun dalam hal formil. Kemudian yang kedua, jika permohonan tersebut dikabulkan, baik itu sebagian ataupun keseluruhan, maka maksimal dalam 90 hari, menteri harus mengubah ataupun mencabut peraturan menteri sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Jika misalnya di dalam 90 hari sejak putusan tersebut dibacakan, ternyata menteri yang bersangkutan tidak juga mencabut ataupun membatalkan peraturan menteri yang diuji di Mahkamah Agung, maka dengan sendirinya dalam 90 hari peraturan menteri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau dinyatakan tidak berlaku. Sekarang kita masuk ke pengujian peraturan daerah. Nah, sebelum saya membahas mengenai bagaimana pengujian peraturan daerah, ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana sih sesungguhnya kedudukan daripada peraturan daerah dan peraturan menteri. Banyak orang yang bingung mana sih lebih tinggi antara peraturan daerah dengan peraturan menteri. Karena kalau Anda lihat di dalam hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan menteri itu tidak ada di sana. Peraturan paling rendah di sana adalah peraturan daerah. Ya, ada peraturan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Tetapi permen tidak ada. Nah, oleh karena itulah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau misalnya perda itu sudah diatur secara eksplisit atau secara jelas di dalam hierarki, sedangkan permen itu tidak diatur, berarti perda lebih tinggi. Untuk memberikan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak banyak masyarakat dan juga mahasiswa, maka saya perlu tekankan di sini bahwa walaupun peraturan daerah disebutkan secara tegas di dalam hierarki, bukan berarti bahwa peraturan menteri juga tidak diakui oleh undang-undang. Makanya kalau Anda mau membaca ataupun mengetahui jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak boleh hanya berdasarkan apa yang ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tetapi Anda juga harus membaca di dalam pasal 8. Di dalam pasal 8 dikatakan bahwa selain peraturan perundang-undangan yang tertulis di dalam hierarki tersebut, peraturan-peraturan lain itu tetap diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau menjadi kewenangan dari lembaga yang membentuknya. Dan salah satunya di sana adalah peraturan menteri. Nah, kembali ke pertanyaan, lalu yang mana yang paling tinggi? Nah, di sini saya katakan bahwa yang paling tinggi adalah peraturan menteri. Apa alasannya? Alasannya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa secara kelembagaan, kedudukan menteri itu lebih tinggi daripada kepala daerah.
ya. Karena kalau Anda baca di dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di situ diatur dengan jelas bahwa menteri merupakan pembantu daripada presiden, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa keberlakuan atau ruang lingkup daripada permen itu kan skalanya nasional. Sedangkan perda itu skalanya hanya tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Nah, dari dua alasan ini bisa memang kita simpulkan bahwa peraturan menteri itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan daerah. Sekarang kita akan lihat kira-kira apa sih yang menjadi materi muatan daripada peraturan daerah. Kalau Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan daripada peraturan daerah itu, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota, bisa dibagi dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah. Kemudian yang kedua adalah penjelasan lebih lanjut daripada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi ini bisa saja karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya oleh undang-undang, ketentuan mengenai bla 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 diatur selanjutnya dalam peraturan daerah. Itu bisa saja, ya. Tapi kemudian yang namanya peraturan daerah, karena kita menganut yang namanya sistem desentralisasi ataupun asas otonomi daerah, maka daerah itu diberikan kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Ya kan, otonomi itu artinya auto dan nomos, ya, kekuasaan sendiri. Auto itu sendiri, nomos itu kekuasaan. Berarti ada kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Bagaimana cara sebuah daerah untuk mengatur dirinya sendiri? Tentu melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Itulah yang namanya perda. Tapi perlu dicatat bahwa walaupun daerah yang bersangkutan bisa mengatur secara khusus mengenai dirinya sendiri atau mengatur daerahnya sendiri, ada catatan-catatan yang tidak boleh dilupakan daerah, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, atau misalnya tidak boleh bertentangan dengan ideologi daripada negara ini, yaitu ideologi Pancasila. Makanya banyak perda-perda yang berbasis syariah ataupun berbasis kedaerahan yang bertentangan dengan Pancasila dihapuskan oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa tahun yang lalu. Kalau saya tidak salah itu ada sekitar 3.200-an peraturan daerah. Sekarang kita masuk ke pengujiannya. Berbicara mengenai pengujian peraturan daerah, tentu objek permohonannya adalah perda, ya. Lagi-lagi di sini kalau saya katakan perda, berarti ada perda kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian yang kedua, alasan pengujian perda sama seperti peraturan perundang-undangan yang lain, bahwa perda itu bisa diuji karena memang yang pertama alasan material, ketika isi daripada perda itu atau materi daripada perda itu bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, dan yang kedua ada alasan formil, ketika pembentukan perda dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu untuk saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, siapa yang menjadi pemohon di dalam pengujian perda? Tentu di sini ada 3 bagian besar, yaitu bisa saja dia perorangan warga negara Indonesia, kemudian bisa masyarakat hukum adat, dan badan hukum publik atau badan hukum privat yang menurut mereka bahwa keberadaan perda tersebut merugikan hak-hak yang mereka miliki. Sedangkan yang menjadi termohon dalam pengujian peraturan daerah adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan atau membentuk perda. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang membentuk peraturan daerah itu? Nah, kalau Anda baca dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka yang membentuk peraturan daerah adalah DPRD bersama dengan kepala daerah. Ini kan hampir sama pembentukannya dengan undang-undang. Kalau yang membentuk undang-undang adalah DPR bersama dengan presiden, maka yang membentuk peraturan daerah adalah DPRD bersama dengan kepala daerah. Nah, lalu kenapa di sini kemudian saya katakan bahwa yang menjadi termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan adalah kepala daerah?
perlu Anda pahami, walaupun misalnya pembentukan perda itu hampir sama dengan pembentukan undang-undang, ya, ada kombinasi antara legislatif dengan eksekutif di sana, tetapi untuk hubungan antara DPRD dengan kepala daerah itu tidak boleh Anda samakan antara hubungan presiden dengan DPR. Kenapa? Karena keberadaan daripada DPRD dan kepala daerah itu adalah sebagai unsur pemerintahan daerah. Jadi di daerah itu sesungguhnya tidak ada istilah legislatif dan eksekutif. Semuanya mereka adalah unsur daripada pemerintahan daerah. Tentu sebagai motor daripada pemerintahan daerah adalah kepala daerah. Makanya kemudian di sini yang menjadi pejabat tun untuk menjadi termohon dalam pengujian perda itu adalah kepala daerah. Oke? Bagaimana sidang pemeriksaan daripada pengujian peraturan daerah? Sama seperti yang sebelumnya, bahwa pengujian perda itu bisa didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri dan di Kepanitraan Mahkamah Agung, dan setelah dinyatakan lengkap dan diterima oleh Hakim Mahkamah Agung, maka maksimal 14 hari setelah berkas tersebut diterima, Mahkamah Agung harus mengadakan sidang untuk memeriksa permohonan pengujian perda tersebut. Dan sidang pengujian perda dilakukan secara tertutup. Adapun putusan Mahkamah Agung terkait dengan perda itu bisa dibagi dalam 3 bagian besar. Ada permohonan ditolak, kemudian permohonan tidak diterima, dan permohonan dikabulkan. Apa maknanya ini? Ini sudah bisa Anda pahami mungkin dari video-video sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana implikasinya? Implikasinya sama saja teman-teman. Kalau misalnya putusan Mahkamah Agung itu adalah menolak atau tidak menerima permohonan, maka intinya perda tersebut masih tetap berlaku. Kemudian jika putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa permohonannya itu dikabulkan, di sini artinya bahwa pembentuk peraturan daerah itu harus membatalkan ataupun mencabut peraturan daerah yang diuji. Kalau misalnya pembentuk peraturan daerah tidak juga membentuk perda tersebut dalam waktu 90 hari, maka perda yang diuji tersebut secara otomatis dinyatakan tidak berlaku. Oke, saya rasa begitu teman-teman. Inilah tata cara atau mekanisme pengujian peraturan daerah dan juga peraturan menteri, hampir sama juga dengan pengujian peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan cakrawala baru kepada Anda. Di video terakhir, saya nanti akan membuat semacam kapita selekta mengenai hal-hal yang penting terkait dengan teori perundang-undangan. Apa kira-kira yang menjadi hal-hal problematis di sini? Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.